Learning English by Fun with Ustadzah Ivana. Chapter 2, My Toys. Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi bersama Ustadzah Ivana. How are you today? Ustadzah harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. So, today we are going to continue our previous lesson. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya. Nah, kemarin kita sudah mengenal nama-nama mainan dalam bahasa Inggris. Kita juga sudah mengenal ungkapan untuk menanyakan mainan yang dimiliki orang lain dan cara menjawabnya. Tapi Ustadzah ingin tahu, apa anak-anak masih ingat atau sudah lupa? Nah, kalau sudah lupa, yuk perhatikan cuplikan video berikut ini. Do you have a teddy bear? Yes, I do. Do you have a doll? Yes, I have a doll. Do you have a toy car? No, I don't. Do you have a PlayStation? No, I do not have a PlayStation. Oke anak-anak, sudah dilihat ya cuplikan video yang sebelumnya? Dipelajari terus supaya anak-anak tidak lupa. Nah anak-anakku, sekarang kita langsung saja masuk ke materi inti, yaitu kita akan belajar membaca, menulis dalam bahasa Inggris yang baik dan benar, serta menerjemahkan kalimat dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sudah siap ya? Oke, sekarang yang pertama adalah belajar membaca. Anak-anak silahkan dibuka bukunya halaman 37. Sudah dibuka semuanya? Oke, saya yakin kalian semua sudah membuka. Di situ ada tulisan reading, artinya membaca. Kemudian ada perintah read aloud, membaca nyaring. Jadi nanti anak-anak membacanya suaranya harus keras, jangan dalam hati, paham ya? Selain itu anak-anak juga bisa memperhatikan papan di samping Ustadzah berikut ini. Ustadzah akan membacakan sebanyak 2 kali. Diikuti ya di rumah. Kalimat yang pertama, I have a teddy bear. Diikuti ya, dilihat cara membacanya Ustadzah. I have a teddy bear. Ingat, I have a teddy bear. Teddy bear. Sudah diikuti ya? Kita beralih ke kalimat yang kedua. I have a puppet. I have a puppet. Ingat, I have puppet. Puppet. Oke, kita beralih ke kalimat yang ketiga. I have a ball. I have a ball. I have. Ingat cara membacanya, I have. Ball. Ball. Oke, kita lanjut ke kalimat yang keempat. I have a PlayStation. I have a PlayStation. Ingat, PlayStation. Oke, kalimat yang kelima adalah I have a doll. I have a doll. Oke, doll. Ikuti ya di rumah ya. Kemudian kita menuju ke kalimat yang keenam, kalimat yang terakhir. I have a toy car. I have a toy car. Ingat, toy car. Ingat juga ya, I have. Oke, Ustadzah yakin kalian semua sudah mempraktikannya di rumah. Baik anak-anak, sekarang Ustadzah akan menunjukkan kalian kalimat singular dan kalimat plural. Apa itu Ustadzah? Nah, masih ingat ya? Di bab 1 kemarin kita sudah belajar kalimat jamak dan kalimat tunggal. Ada kata benda
benda yang jumlahnya 1, ada juga kata benda yang jumlahnya lebih dari 1. Misalnya 2, 3, dan seterusnya. Contohnya bagaimana Ustazah? Oke, Ustazah beritahu ya. Yang pertama, jika bendanya lebih dari 1. Misalnya, one ball. One ball. 1 bola. Lihat ya di papan. One ball. 1 bola. Kemudian, misalnya ada temannya Ustazah membawakan 2 bola lagi. Berarti ada 3 bola. Gimana bahasa Inggrisnya? 3 balls. 3 balls. 3 bola. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ya perbedaannya. Kalau jumlah barangnya 1, maka kata bendanya ball tidak perlu ditambah dengan huruf S. Kemudian, kalau kata bendanya lebih dari 1, ini kan ada 3 ya, ada 3 bola. Kata bendanya, ball-nya itu terakhirnya dikasih huruf S, ditambahkan dengan huruf S, sehingga menjadi 3 balls. Paham ya? Oke anak-anak, sekarang kita akan lanjut untuk belajar menulis. Menulis apa Ustazah? Menulis kosakata nama-nama mainan dalam bahasa Inggris. Tetapi sebelum itu, ayo anak-anak dibuka bukunya halaman 40. Halaman 40 dan 41 ya. Dibuka ya. Sudah dibuka semuanya? Oke. Di situ ada tulisan writing. Oke, artinya menulis. Kemudian perintahnya adalah rewrite. Artinya menulis ulang atau menebali tulisan yang bentuknya titik-titik. Anak-anak bisa lihat ya. Ustazah akan memberi 3 contoh saja. Nanti yang terakhirnya anak-anak melanjutkan sendiri. Oke, contoh yang pertama. Di situ ada kata doll. Oke, doll. Apa artinya? Boneka. Bentuknya kan titik-titik. Anak-anak silahkan menebali pelan-pelan. Tetapi jangan hanya sekedar menebali, dicermati juga tulisannya. Misalnya, doll. Tulisannya gimana ya? Oh, ternyata D-O-L-L. Atau dalam bahasa Indonesianya D-O-L-L. Sudah ditebali ya? Oke, contoh yang kedua adalah kite. Kite. Oke, tulisannya gimana Ustazah? Tulisannya seperti ini. K-I-T-E. Ditebali ya. K-I-T-E. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir. Contoh yang ketiga, puppet. Puppet. Oke, kita lihat tulisannya gimana? Sambil di aja ya. P-U-P-P-E-T. Puppet. Nah, sudah ditebali semua ya. Kata 1 sampai kata yang ketiga. Sekarang selanjutnya anak-anak silahkan ditebali sampai kata snakes and ladders. Paham ya? Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar membaca dan menulis yang baik dan benar. Sekarang kita akan mempelajari ungkapan atau kalimat-kalimat sederhana untuk menyebutkan nama-nama mainan atau menanyakan mainan yang dimiliki orang lain. Juga kita akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Anak-anak perhatikan ya. Oke, di sini Ustazah akan memulai dari materi kita yang kemarin. Apa itu? Tadi sudah ada di cuplikan video yang awal itu, menanyakan mainan yang dimiliki oleh orang lain. Oke, kalimat yang pertama, kalimat tanya. Do you have a teddy bear? Do you have a teddy bear? Artinya apa Ustazah? Oke, kita artikan ya. Pertama, do. Apa? Apakah you, kamu, have, mempunyai
Do you have a ball? Apakah kamu mempunyai sebuah bola? Paham ya? Terus gimana Ustazah cara menjawabnya? Cara menjawabnya ini yang pertama ya. Kalau anak-anak punya mainannya, punya bendanya, maka menjawabnya dengan yes. I do. Yes. Artinya apa? Ya. Artinya adalah ya, koma, I do, saya punya. Titik, jangan lupa, oke? Yes, I do. Ya, saya punya. Ingat gak kemarin yang di video sebelumnya? Ustazah memberitahu kalian kalau ada jawaban panjang dan jawaban pendek. Short answer and long answer. Ini ya, ini adalah jawaban pendek. Oke, ingat ya, jawaban pendek. Yes, I do. Jawaban panjangnya gimana Ustazah? Seperti di nomor 3. Yes, I have a teddy bear. Yes, I have a teddy bear. Artinya gimana Ustazah? Oke, kita artikan bersama-sama. Yes, tadi artinya adalah ya, koma, I have. Oh ya, Ustazah lupa menjelaskan. Karena ini ditanyanya adalah you, kamu, maka menjawabnya dengan I, saya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Yes artinya ya, I have. I itu adalah saya. Have mempunyai. Mempunyai sebuah teddy bear. Apa tadi? Boneka beruang. Jadi ini adalah jawaban panjangnya. Ini jawaban panjang ya. Jawaban panjang. Gimana? Yes, I have a teddy bear. Ya, saya mempunyai boneka beruang. Jadi anak-anak, nanti kalau Ustazah memberi soal, misalnya ada pertanyaan seperti ini, kemudian perintahnya adalah jawablah dengan jawaban pendek. Berarti menggunakan yes, I do. Kalau menggunakan jawaban panjang, maka menggunakan yes, I have a teddy bear. Paham ya? Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Modelnya sama, kita menanyakan mainan yang dimiliki orang lain. Nomor 4, do you have a kite? Do, artinya apakah? You, kamu. Have, mempunyai. Sebuah. Kite, apa artinya kite? Layang-layang. Oke, nah tadi kita kan sudah menjawab kalau misalnya kalian punya maka menjawabnya menggunakan yes. Kalau tidak punya maka menjawabnya menggunakan no, I do not. No, I do not. Artinya apa Ustazah? No, artinya tidak. Tidak, koma, I do not. Saya tidak punya. Nah, ingat ya, ini tadi adalah bentuk jawaban pendek. Bentuk jawaban
pendek. Nah, kemudian ini apa Ustazah? Nah, anak-anakku, di sini kalian bisa menyingkat kata do not. Menyingkatnya bagaimana? Seperti ini. No, I don't. No, I don't. No artinya tadi adalah tidak. Koma, I don't. Saya tidak punya. Oke. Artinya sama saja ya. Tidak, saya tidak punya. Hanya saja bedanya di sini do not. Do not. Tidak disingkat, tetapi di sini do not-nya dijadikan satu. Menjadi don't. D-O-N kemudian dikasih tanda petik C. Paham ya? Dan ingat, ini tadi adalah jawaban pendek. Oke, sekarang kita menuju ke nomor 6, yaitu adalah jawaban panjang. No, I do not have a kite. No, I do not have a kite. No, tadi artinya adalah tidak. Tidak, koma, I. Saya do not have. Tidak punya. Tidak punya sebuah. Artinya sebuah. Kite, layang. Layang. Oke, ingat. No, I do not have a kite. Tidak, saya tidak punya sebuah layang-layang. Ingat ya, ini adalah jawaban panjang. Oke, jadi kalau ada perintah di soal, jawablah dengan jawaban pendek. Maka menjawabnya menggunakan no, I do not atau no, I don't. Atau kalau ada perintah menggunakan jawaban panjang, maka menggunakan no, I do not have a kite. Paham ya? Baik anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar tentang kalimat tanya untuk menanyakan mainan yang dimiliki orang lain, sekarang kita akan belajar untuk membuat kalimat sederhana agar bisa menyebutkan nama-nama mainan dalam bahasa Inggris. Apa saja itu? Yuk perhatikan di papan tulis ya. Nomor 7, bisa lanjutkan yang tadi. Nomor 7, kalimatnya adalah I have a puppet. I have a puppet. Apa itu artinya Ustazah? Oke, kita artikan ya. I artinya apa tadi? Saya. Have artinya apa? Mempunyai. Sama ya seperti yang tadi. Mempunyai. Apa tadi artinya? Sebuah. Puppet. Masih ingat apa enggak? Puppet? Benar. Yang menjawab wayang nilainya 100. Wayang. Jadi anak-anak, kalau mau menyampaikan mainan yang kita punya, maka menggunakan kalimat I have a puppet. I have a puppet. Saya mempunyai sebuah wayang. Misalnya, Ustazah punya boneka tentara. Berarti gimana Ustazah? I have a toy soldier. I have a toy soldier. Saya mempunyai sebuah boneka tentara. Paham ya? Kemudian kita lanjut ke yang nomor 8. This is my slingshot. This is my slingshot. Apa itu artinya Ustazah? Oke, ayo kita artikan bersama-sama. This artinya adalah ini. Ini. Is adalah
sini yang pertama slingshot. Apa artinya slingshot? Ketapel. Ketapel. Baru my ditarik ke belakang. Ketapelku. Jadi artinya adalah ini adalah ketapelku. This is my slingshot. Ini adalah ketapelku. Misalnya anak-anak kan membawa barang. Misalnya anak-anak membawa boneka. Berarti menunjukkannya gimana? This is my doll. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke yang nomor 9, nomor terakhir. It is my toy car. It is my toy car. Oke, kita artikan bersama-sama. It artinya adalah ini. Is adalah my toy car. Ingat, tadi dibalik. Toy car. Mobil-mobilan. Mobil-mobilan. My tarik ke belakang. Ku. Ingat ya. Ini adalah mobil-mobilanku. Jadi sebenarnya artinya sama saja. This is my slingshot atau it is my toy car. Misalnya, contohnya ya, Ustazah sedang membawa ketapel. Kemudian Ustazah mau menunjukkan ketapel Ustazah. Hey, this is my slingshot. This is my slingshot. Atau bisa menggunakan it is my slingshot. It is my slingshot. Do you understand? Alhamdulillahirabbil alamin anak-anakku. Akhirnya kita sudah menyelesaikan bab 2. Nah, Ustazah doakan semoga kalian semua paham dan ilmunya bermanfaat. Ustazah harap materi-materi yang Ustazah sampaikan bisa memudahkan kalian untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket. Dan jangan lupa, minggu depan kita akan ada ulangan harian yang pertama. Belajar terus ya, yang serius supaya bisa mengerjakan soal ulangannya. Sekian dulu dari Ustazah. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.